Caleg dari dunia hiburan ramai bermunculan jelang pemilu tahun depan. Bagaimana kesiapan caleg, artis, dan apakah popularitas menjadi modal utama dalam pemilu bagi artis? Berikut wawancara reporter Berita 1 Nurhaini Amir dengan caleg dari PAN, Hengki Kurniawan. Banyak partai politik yang melirik publik figur untuk dijadikan calon anggota legislatif dengan harapan publik figur bisa meraup suara terbanyak dengan biaya politik yang minim. Saat ini saya berbincang-bincang dengan salah satu calon anggota legislatif yang juga merupakan publik figur, Hengki Kurniawan. Halo Mas Hengki. Halo Mbak. Ya, Mas Hengki, kita pengen tahu nih, Mas Hengki itu sebenarnya memang tertarik ke politik atau ini aji mumpung nih? Karena ada tawaran untuk jadi caleg lalu ayo gitu. Ya kalau aji mumpung bisa dibilang aji mumpung masih muda. Artinya mumpung kita masih punya tenaga ya saya ingin bermanfaat untuk masyarakat. Kalau ketertarikan di politik mungkin bisa dibilang sudah lama ya. Karena sejak kapan itu tertarik politik? Saya ya bisa dibilang saya dibesarkan di keluarga yang mencintai dunia politik. Ayah saya dulu mantan ketua partai di daerah, kakek saya juga dulu mantan ketua partai PNI. Jadi ya sudah merasakan atmosfer politik itu dari sejak mungkin kecil ya. Terus kemudian juga bahkan sampai urusan di meja makan pun kita ngobrolin politik. Makanya tahun 2001 saya hijrah dari Blitar, kota kelahiran saya, ke Jakarta untuk belajar, untuk melanjutkan kuliah jurusan sosial politik. Terus ya tapi tidak sampai selesai karena memang pada saat itu saya ada tawaran untuk ke dunia entertainment. Saya sempat vakum kuliahnya, baru sekarang ini 3 tahun yang lalu saya memutuskan untuk saya ingin kembali aktif lah menekuni dunia politik. Mas Hengki, kenapa memilih PAN? Kan banyak partai lain nih. Kenapa memilih PAN? Sebenarnya kalau bicara partai, buat saya semua partai baik, mempunyai ideologi yang baik. Bisa dibilang ya partai sebagai kendaraan. Tetapi yang paling penting adalah ya saya sebagai kader, sebagai wakil rakyat, yang paling penting kan mau bekerja buat masyarakat, nggak usah melihat partainya apa gitu. Ya, tetapi selain itu juga pasti ada ibaratnya kekaguman saya pada saat itu ketika saya SMA, karena lagi heboh-heboh zaman reformasi itu kan salah satu tokohnya adalah Ayahanda Amin Rais gitu. Kemudian Hatta Rajasa sebagai ya Menko Perekonomian, empat kali menjadi menteri, bagi saya ya orang-orang yang di dalamnya cukup mempunyai kapasitas yang baik. Kapan Anda terjun ke partai? Saya diawali mungkin dari saya partai ya, itu kurang lebih 3 tahun yang lalu, dan perbedaannya saya tidak dipinang oleh partai gitu. Jadi Anda yang... Saya justru menawarkan diri masuk ke dalam partai, masuk ke dalam organisasi saya partai, kemudian saya aktif di situ. Saya sebagai ketua DPP Badan Seni dan Budaya, akhirnya ketika mendekati proses pencalekan pada saat itu pendaftaran, ya, saya akhirnya memutuskan untuk saya maju jadi caleg Dapil 6 Jawa Timur, Blitar, Kediri, Tulungagung. Susah nggak sih melihat perkembangan dunia politik saat ini, kan bisa dibilang sedikit kejam ya begitu, bahkan kejam, saling sikut kiri kanan, kemudian juga banyak politisi-politisi yang hari ini menjadi tahanan KPK. Susah nggak sih? Atau ada ketakutan tersendiri nggak untuk mungkin nanti maju ketika terpilih menjadi anggota dewan? Kalau untuk bertemu dengan masyarakatnya, kemudian sosialisasi, bagi saya tidak ada hal yang sulit gitu. Mereka welcome saja, kemudian ketika ada interaksi itu sangat komunikasi dua arah itu sangat enak sekali gitu. Tetapi kesusahan buat saya mungkin meyakinkan masyarakat bahwa ya saya mempunyai niat yang baik. Saya pengen betul-betul berkontribusi terhadap masyarakat, karena kan sekarang kalau melihat dunia politik, apalagi berita di TV kan banyak sekali dari eksekutif maupun dari legislatif yang terlibat korupsi, sehingga bagi anak muda juga, bagi masyarakat juga, aduh males deh berpolitik, apalagi berpartisipasi dalam pileg nanti ya. Makanya ini adalah tugas yang berat juga buat saya, kerja keras juga buat saya. Makanya bukan hanya popularitas yang saya andalkan, saya juga harus mau turun ke dapil, harus menyentuh masyarakat, harus berdialog dengan mereka sampai mereka yakin bahwa ya saya mempunyai niat baik. Anda layak untuk dipilih. Untuk bisa bermanfaat lah buat masyarakat di sana gitu. Oke, Mas Hengki, ini Anda begitu percaya diri begitu. Apa sih yang Anda akan jual ke masyarakat? Apa karena hanya mengandalkan popularitas begitu, oh saya akan dipilih, atau apa modal yang mungkin Anda tawarkan ke dapil?
Kalau hanya mengandalkan popularitas, saya pikir tidak, karena masyarakat sekarang juga cerdas. Mereka tahu mana yang mengandalkan popularitas, mana yang memang memiliki kapasitas gitu. Kalau saya ketika turun ke masyarakat, saya tidak menjual apa-apa. Artinya, ya Pak, saya tidak menjanjikan apa-apa. Saya hanya mempunyai beberapa gagasan. Apa itu gagasannya? Mungkin? Banyak sekali. Setiap daerah kan mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Saya ada 3 kota di sana. Wilayah Blitar, Kediri, Tulungagung mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Artinya ya gagasan itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sana. Gitu. Kita tahu bahwa terjun ke politik itu apalagi menjadi caleg, paling nggak kita harus menyiapkan banyak uang, minimal 3 miliar begitu. Mas Hengki sendiri udah punya modal berapa ini? Kalau modal, terus terang untuk saat ini modal saya hanya tenaga. Lebih sering saya bersilaturahmi, lebih sering saya bersalaman dengan masyarakat, saya pikir itu lebih efektif daripada kita harus bagi-bagi uang. Karena terus terang, ya saya tidak sepakat dengan hati saya untuk membagi-bagikan uang. Karena ketika saya terpilih, ya ataupun ya setiap orang ketika memberikan uang kan pasti berharap ada yang kembali. Gitu. Jadi saya pikir untuk saat ini, apalagi saya masih muda, saya tidak kurang setuju dengan money politik. Saya lebih banyak modal saya tenaga aja, stamina yang prima untuk saya bisa menyentuh masyarakat, salaman, terus ketemu dengan masyarakat, dialog. Artinya saya juga tidak berambisius gitu loh untuk saya harus jadi. Setidaknya bagi saya, prinsip saya, kalaupun saya jadi ya alhamdulillah saya mempunyai beban yang luar biasa, dipercaya sama masyarakat. Kalaupun tidak ya, misalnya tidak, saya masih